everything starts slowing down. I know you got me, baby. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di videoku hari ini. Terima kasih ya teman-temanku semuanya yang selalu setia menonton video aku, menonton kegiatan aktivitas aku, kegiatan ibu rumah tangga sehari-hari yang tidak ada habisnya, dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam hari ya teman-teman. Nah, di videoku hari ini aku mau belanja ya teman-teman, karena belanjaan aku, toko sembako aku atau warung kelontong kayak gitu ya udah mulai menipis. Jadi hari ini aku mau belanja ya teman-teman. Teman-teman lagi ngapain nih pas lihat video saya? Semoga lagi bersantai kalian semua, semoga sehat selalu, dimudahkan segala rezekinya, dilancarkan juga segala urusannya, amin amin ya Allah robbal alamin. Nah, sebelum berangkat belanja aku tuh selalu catetin ya apa yang kiranya udah mulai menipis kayak gitu ya. Jadi aku cek-cek semua biar nanti kalau udah di sana itu kita tinggal ambil yang dibutuhkan kayak gitu ya teman-teman. Jadi nggak salah pas kita itu nanti udah di pasar atau di toko yang mau kita beli kayak gitu kan, kadang banyak pilihan gitu, jadi kita nggak salah untuk ambilnya ya. Jadi aku setiap mau belanja itu untuk warung sembako aku harus dicatetin dulu biar nanti tidak salah mengambil kayak gitu ya teman-teman. Dan sekalian juga aku setiap mau belanja itu harus tak cek dulu dan jumlahnya itu nanti berapa, jadi kita siapkan uangnya itu berapa kayak gitu ya teman-teman. Jadi kadang kita kalau nggak catetin dulu atau kita rekap dari rumah itu kadang nggak taunya itu malah kebanyakan atau melewati dari yang kita bawa uangnya kayak gitu. Makanya aku setiap mau belanja itu selalu saya catetin barang-barang yang udah mulai menipis, dan juga aku juga harus mengecek uang yang udah ada di rumah kayak gitu ya. Jadi tidak nanti kebablasan kebanyakan kayak gitu ya. Karena untuk warung sembako aku ini, karena uang bensin, uang sembako itu saya pisahkan ya teman-teman. Jadi tidak dicampur kayak gitu. Jadi kalau mau misalkan bensinnya udah mulai menipis, jadi udah ada uangnya kayak gitu, nggak dicampur-campur ya teman-teman. Dan kalau sembakonya juga udah mulai menipis, kita juga ada uang sembako untuk beli sembakonya lagi kayak gitu, kulakan kayak gitu ya teman-teman. Dan hari ini aku mau kulakan sembako ya. Jadi ini sebelum aku berangkat itu semuanya saya cek-cek dulu dan aku hitung berapa jumlah yang aku bawa ke pasar nanti untuk membeli sembako. Dan sebelumnya aku berangkat aku selalu mencatetin barang-barang apa yang udah mulai habis di rumah kayak gitu. Jadi setelah nanti ke sana itu kita nggak salah ambil kayak gitu ya. Dan ini aku juga udah selesai menghitung uangnya. Jadi aku mau cus berangkat ya teman-teman. Tapi di sini masih ada yang beli, jadi aku layani dulu karena kan emakku itu belum kesini ya. Nanti kalau emakku udah kesini nanti emak yang jagain warung saya. Dan ini lanjut karena ada pesanan juga, jadi aku sekalian mau tak catet, terus saya mau cek dulu berapa uang yang masih ada kayak gitu. Terus untuk nanti buat beli sembako, dan harus dipisahkan ya semuanya, itu uangnya harus dipisah. Kalau uang bensin sendiri, kalau uang sembako kayak gitu ya. Terus aku juga ada jual pulsa ya teman-teman. Kadang di kampungku itu kadang masih ada yang beli pulsa, jadi aku sediakan pulsa juga, pulsa paketan, pulsa HP kayak gitu ya. Oh iya teman-teman, terima kasih ya yang baru bergabung menemukan channel aku, yang baru menemukan channel aku. Ucapkan terima kasih ya sudah mengeklik videonya. Semoga videonya bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi kalian semuanya. Kalian dari mana nih? Boleh ditulis di kolom komentar ya teman-teman, biar saya tahu. Salam kenal dari aku Mama Vina di Banjarnegara, Jawa Tengah ya. Oke, ini semuanya hampir selesai
selesai aku mencatatnya dan ibuku juga udah di sini. Jadi warung saya ini nanti dijaga oleh ibuku kayak gitu ya. Nah, ini aku sudah selesai saja dan sudah mandi kayak gitu ya. Udah siap pokoknya ya. Dan ini sebelum berangkat aku cek bensin dulu. Jadi motornya harus diisi bensin kayak gitu ya, biar nanti di jalan tidak mogok ya teman-teman. Nah, ini setelah saya isi bensin, lanjut saja aku mau cus berangkat ya teman-teman. Dan sebelumnya berangkat aku ambil wadah apa namanya telur ya. Dan di sini aku lupa nggak bawa apa namanya keranjang. Jadi video ini sebenarnya aku balik lagi ya teman-teman. Aku balik lagi terus ambil keranjangnya ya karena lupa ya teman-teman. Nah, ini di perjalanan aku menuju ke tempat toko sembako atau ke tempat yang biasa aku belanja gitu ya. Alhamdulillah cuacanya nggak hujan ya, walaupun agak mendung kayak gini, tapi nanti itu panas cetar membahana ya. Dan aku berhenti di tempat tambal ban ya teman-teman, mau ganti oli karena kemarin itu olinya belum tak ganti, jadi udah aku berhenti dan ganti oli ya. Dan setelah tadi saya udah ganti oli, lanjut aku mau belanja ya teman-teman. Di sini aku mau belanja yang udah mulai menipis aja di rumah kayak gitu ya teman-teman. Nah, pertama aku ambil santan kara karena santan karanya di rumah udah mulai menipis. Lanjut aku ke tempat persabunan ya. Di sini saya juga ambil ekonomi sabun colek karena juga udah mulai menipis. Oke, lanjut lagi kita keliling lagi, lihat ya di sini sambil kita cuci mata ya. Jika kita mau pengen beli yang lain tapi jangan dulu karena kita kan di sini untuk sembako, jadi diperlukan yang untuk sembako dulu ya. Dan kalau keperluan pribadi itu untuk nanti-nanti saja. Nah, lanjut ini aku ambil top kopi. Pokoknya ya yang udah menipis aja di rumah kayak gitu ya. Dan sama apa yang kita uangnya gitu sekiranya pas dan cukup kayak gitu ya. Lanjut di sini itu aku beli sosis juga ya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman yang selalu setia menonton aktivitas aku, kegiatan aku. Semoga kalian tidak bosen dengan kegiatan aku sehari-hari ya. Di sini saya ambil lagi top kopinya karena kayaknya kurang gitu ya. Tadi aku lihat-lihat apa namanya Energen itu katanya stoknya habis, jadi ya udah. Terus aku beli telur ya ini ya. Nah, lanjut karena semuanya udah selesai, aku mau pulang ke rumah. Cus, kita pulang ke rumah, ikuti sampai rumah ya. Dan nanti aku akan berbagi tips nih kepada teman-teman yang kiranya mau memulai usaha sembako, yaitu ada 5 kunci sukses usaha sembako dan untuk mengembangkan bisnis usaha sembako ya. Jadi tonton terus video ini sampai selesai ya teman-teman, jangan di skip. Dan ini aku di perjalanan menuju pulang ke rumah. Alhamdulillah cuacanya panas cetar membahana teman-teman, alhamdulillah sekali ya. Jadi ini perjalanannya itu kita nanjak terus. Pokoknya yang selalu sering menonton video aku itu pasti udah tahu ya, jalannya itu kayak gini, itu nanjak terus sampai ke rumah aku. Dan ini hampir sampai saja aku ke rumah ya teman-teman. Nah, alhamdulillah udah sampai rumah saja teman-teman. Oke, di sini aku akan berbagi lagi kepada teman-teman gimana sih agar kita bisa sukses untuk mengembangkan usaha sembako atau usaha kelontong kayak gitu ya teman-teman. Nah, di sini ada 5 kunci sukses toko sembako ya teman-teman. Yang pertama yaitu kejujuran ya teman-teman. Dengan sikap kejujuran ini itu bisa
membangun kepercayaan konsumen kita ya dengan kita. Nah, selaku wirausahawan, dan kepercayaan ini nanti akan menghasilkan loyalitas dari pelanggan kita. Bukan cuma dari pelanggan, tapi juga dengan partner-partner kita ya teman-teman. Nah, berikut adalah 5 kejujuran kita dalam usaha sembako ya teman-teman. Nah, yang pertama yaitu tidak mengurangi timbangan ya. Nah, contohnya mengurangi timbangan beras, telur, gula, terigu, minyak, dan lain-lain ya teman-teman. Yang kedua yaitu tidak membohongi pelanggan. Yang ketiga yaitu memasang harga yang sesuai. Yang keempat yaitu tidak menjual barang yang rusak ataupun expired ya teman-teman. Dan yang kelima yaitu mengembalikan uang pembeli. Nah, 5 kunci sukses toko kelontong yang kedua yaitu konsisten ya teman-teman. Konsisten buka dan tutup warung ya teman-teman. Nah, kalau aku di sini setiap buka toko atau warung sembako, aku buka di jam 6 pagi ya teman-teman. Jadi jam 6 pagi aku udah buka toko sembako kayak gitu. Kadang kalau pagi-pagi sekali itu udah ada yang beli sembako kayak gitu, dan juga ada yang beli bensin kayak gitu. Jadi harus buka lebih pagi, yaitu aku kalau buka sembako itu jam 6 pagi ya teman-teman. Dan kalau tutupnya itu tutup warung aku sampai jam 11 malam, kadang sampai jam setengah 12 malam. Nah, usahakan kita kalau tutup warung itu jangan jam 9 atau jam setengah 10 itu tutup ya, karena di jam 9 atau setengah 10 itu kadang masih ada pembeli, kadang masih ada yang beli sembako kayak gitu. Malam-malam hari pun kadang ada yang beli mie kayak gitu, mie atau gula kayak gitu kan. Jadi aku setiap tutup warung sembako itu kadang jam 11 malam atau jam setengah 12 malam itu ya teman-teman. Dan jika warung sembako kita itu bukanya siang, itu nanti pembeli yang datang itu lihat warung kita belum buka, pasti akan cari tempat warung yang udah buka kayak gitu kan. Jadi kan sayang ya teman-teman kalau kita bukanya kesiangan, jadi pembeli kita akan beli di tempat lain. Dan juga kalaupun kita itu tutupnya jam 9 atau jam setengah 10, itu pasti pelanggan kita yang jauh dari sana, seberang sana, karena kan kadang jauh juga kan, kasihan ya teman-teman, udah jauh-jauh ke toko kita, ke warung sembako kita, malah sudah tutup. Nah, makanya ya kita harus bisa itu ya, bisa konsisten buka warungnya dan tutup warungnya itu di jam berapa. Kalau aku itu pagi sekali ya, jam 6 udah buka, dan tutupnya itu jam 11 malam sampai setengah 12 malam ya teman-teman. Yang ketiga yaitu kelengkapan barang ya teman-teman. Nah, kita juga harus bisa melengkapi barang-barang yang dibutuhkan oleh banyak orang ya teman-teman. Seperti ya ini ya, misalkan aku jual ada fur-fur ayam dan pakan burung ya teman-teman. Kadang tuh kan ada yang nyari, jadi kita harus sediakan. Dan juga ini ada alat ini ya, pokoknya alat-alat elektronik dan juga kasak ya teman-teman. Nah, itu juga kita harus sediakan ya teman-teman. Yang keempat yaitu pasang harga standar ya teman-teman. Kita jual harga yang standar, jangan yang kemahalan. Kalau kita kemahalan itu nanti kita nggak laku ya, dan kalaupun kemurahan juga kita pasti akan rugi. Makanya kita harus pasang harga yang standar. Dan yang kelima yaitu disiplin keuangan ya teman-teman. Nah, mungkin itu ya sedikit tips ya, sharing-sharingnya 5 kunci sukses toko sembako.
Semoga bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Mungkin videonya sampai sini dulu ya. Kita kembali lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.